Bab 2581, Everett menggantikan Sekte Duotian. Semua makhluk hidup menerima hukuman yang pantas mereka terima. Sekarang, hanya Dunsing yang tersisa. Julian menatap Dunsing dengan ekspresi geli. Dia tahu identitas dan asal-usul Dunsing. Dalam kehidupan sebelumnya, Dunsing adalah Dewi Abadi. Dia mempraktikkan keterampilan yang sangat misterius dan istimewa, yang membutuhkan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia akhirnya bisa mencapai kesempurnaan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Dunsing. Karena Dunsing adalah pengejarnya di kehidupan sebelumnya. Dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang hukum agung reinkarnasi abadi. Setiap kali dia bereinkarnasi, jika dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau meninggal, dia akan langsung membangkitkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, memulihkan kultivasinya, dan kemudian melanjutkan reinkarnasi. Jika dia tidak menemui bahaya apapun, dia akan terus berlatih hingga mencapai alam surgawi mulia sebelum ingatannya terbangun. Jika dia membunuh Dunsing sekarang, maka Dunsing akan langsung berubah menjadi Dewi Abadi. Ini bukan yang ingin dia lihat. Dia menatap Dunsing dengan senyum jenaka di bibirnya, yang membuat Dunsing merinding sekujur tubuhnya. Dia merasa kakinya agak lemah dan dia tampaknya bahkan tidak dapat berdiri dengan mantap. Julian, bagaimana kalian akan menghukumku? Apakah kalian akan membunuhku? Suara Dunsing sedikit bergetar. Dengar, karena aku pernah menyelamatkanmu sebelumnya, bisakah kau memberiku kesempatan untuk hidup? Julian tersenyum tipis dan berkata, membiarkanmu hidup. Bagaimana mungkin? Kau telah melakukan banyak kejahatan. Kau bersekongkol dengan iblis jahat dari luar angkasa dan mengorbankan seluruh Chaos Domain. Cepat atau lambat, kau akan menjadi malapetaka jika aku membiarkanmu tetap hidup. Lebih baik menyingkirkanmu sesegera mungkin. Oh, tidak. Dunsing langsung ketakutan. Dia berlutut di tanah tepat pada waktunya, berjalan menuju aula, muncul di samping Julian, dan memegang kakinya dengan satu tangan. Julian, berikan aku jalan keluar. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu. Jika kau menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan berani pergi ke barat. Jika kau menyuruhku berlutut, aku tidak akan berani berdiri. Aku akan menjadi budakmu, menghangatkan tempat tidurmu, dan membiarkanmu. Pada saat ini, Dunsing benar-benar ketakutan. Agar bisa bertahan hidup, dia mengatakan segalanya. Julian sebenarnya tidak ingin membunuh Dunsing. Jika dia bertindak sekarang, maka di saat berikutnya, Dewi Keabadian yang telah membangkitkan ingatannya dan memulihkan kekuatannya akan muncul di hadapannya. Asumsinya adalah dia membunuh Dunsing itu sendiri. Membunuh klon atau tubuh spiritual tidak ada gunanya dan tidak akan memicu hukum reinkarnasi abadi. Kembali ke kekacauan. Julian berkata setelah menarik napas dalam-dalam. Ah! Dunsing sedikit tertegun. Kenapa kau tidak mau? Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang. Tidak, aku mau. Dunsing berdiri tepat pada waktunya, merapikan pakaiannya yang berantakan, dan berkata, aku akan kembali ke klan Chaos dan tidak akan pernah keluar lagi. Dia segera pergi. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, bahkan sebelum meninggalkan aula itu, dia berhenti. Dia berbalik dan menatap Julian. Kenapa? Ada lagi? Dunsing datang dengan senyum di wajahnya dan berkata, aku tidak ingin kembali. Bolehkah aku ikut denganmu? Tidak. Julian menolak. Setelah meninggalkan beberapa kata, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Hanya sang dewi dengan wajah berantakanlah yang tersisa. Apakah aku kurang cantik? Atau apakah aku kurang bugar? Atau apakah aku kurang menarik? Dunsing menatap dirinya sendiri. Rasanya sangat menyenangkan. Julian meninggalkan benua dan berdiri di luar benua. Di dunia gelap di luar benua, ada banyak orang yang berdiri di sini. Pemimpinnya adalah Sarah. Kedua, ada beberapa orang, Vivi, Zola, Arjuna, Alian, Kevin, Jinghong, Kai, Astan dan lainnya semuanya menunggu di sini. Lihat Julian muncul. Sarah berjalan ke arahnya terlebih dahulu dan bertanya dengan khawatir, suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Julian memegang wajah tanpa celah itu di tangannya dan berkata sambil tersenyum, apapun masalahnya, semuanya sudah terpecahkan. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi bahaya di alam tanpa akhir. Semuanya terpecahkan. Sarah memandang Julian dengan heran. Baiklah, semuanya sudah terselesaikan. Setelah Julian selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menatap benua di kejauhan. Yue Ming juga telah membuat pengaturan, dan dia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk pergi dengan prasasti yang diberikan oleh Julian. Dan Dunsing pun pergi. Setelah meninggalkan benua itu, dia ingin menemukan Julian. Dia ingin mengikuti Julian, tetapi saat melihat tatapan mata manusia yang bermusuhan, dia menjadi malu dan pergi. Setelah itu, Yue Ming juga meninggal dunia. Dia menanggung semua penyebab dan akibat dari pulau jahat itu. Dia membawa sebab dan akibat ini,
dan dia perlu melakukan perbuatan baik di alam tanpa akhir untuk menyelesaikan dan melenyapkan sebab dan akibat ini. Menghancurkan. Saat Julian mengangkat tangannya, sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menyelimuti benua di dunia yang gelap ini. Benua itu runtuh dan hancur seketika, dan pasukan pulau-pulau jahat juga hancur di sini. Akhirnya terpecahkan. Julian menarik napas dalam-dalam. Krisis yang menyebabkan Anda terlahir di alam tak berujung belum sepenuhnya terselesaikan hingga hari ini. Ayo kembali. Julian berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Mereka keluar dari dunia yang gelap ini. Sarah, bawa orang-orangmu kembali ke alam semesta manusia terlebih dahulu. Aku akan pergi ke Sekte Duotian untuk menangani beberapa hal. Julian memerintahkan setelah berjalan keluar dari dunia gelap. Oke. Sarah mengangguk, lalu pergi bersama makhluk manusia itu. Julian kembali ke Sekte Duotian. Sekte Duotian, di aula utama. Apa? Kaisar Beladiri segera berseru. Apakah kamu akan menyerahkan posisi pemimpin Sekte Duotian? Julian berkata, sekarang ancaman yang tak ada habisnya telah sepenuhnya teratasi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi iblis jahat dari luar angkasa yang muncul, dan saya tidak perlu lagi mengambil posisi sebagai pemimpin sekte. Ayah, berikan padaku. Everett segera berdiri, dengan raut wajah yang lurus, dan berkata, biarkan aku mewarisi Sekte Duotian. Aku berjanji akan mengelola Sekte Duotian dengan baik. Aku percaya bahwa di bawah kepemimpinanku, Sekte Duotian akan menjaga kedamaian yang tak berkesudahan. Anda? Julian melirik Everett. Dia tidak ingin menjadi pemimpin Sekte Duotian, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memberikan posisi pemimpin sekte kepada Everett. Dia melirik Pangu. Pangu segera berkata, saya tidak ingin menjadi pemimpin sekte ini lagi. Sekarang semuanya sudah damai, saya berencana untuk beristirahat sejenak dan kemudian pergi ke alam lain untuk melihat-lihat. Julian menatap Talal. Talal juga berkata tepat pada waktunya, saya juga lelah, dan tidak ingin khawatir dengan masalah sepele ini. Kaisar Beladiri. Julian menatap Kaisar Beladiri. Jangan lihat aku. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Lagi pula, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa setelah kita menyelesaikan iblis jahat dari luar angkasa, kita akan meninggalkan Endless bersama-sama. Aku pikir Everett adalah orang baik dengan potensi besar. Misalnya, kita bisa menyerahkan Sekte Duotian kepadanya. Oke. Julian memikirkannya lalu mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak akan segera pergi dan akan tinggal di Wujin untuk sementara waktu. Dia akan membiarkan Everett menjadi pemimpin sekte terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, dia akan menggantikannya. Bagaimanapun, Wujin penuh dengan orang-orang berbakat dan siapapun bisa menjadi pemimpin sekte. Terima kasih ayah. Everett tampak sangat bahagia. Julian berdiri di tempat pertama. Pada saat ini, 10 domain yang tak berujung, ditambah alam semesta manusia yang independen, total 11 domain muncul di hadapannya. Dulu, iblis jahat dari luar angkasa menghancurkan dao surgawi yang tak berujung. Sekarang saatnya untuk memperbaiki dao surgawi yang tak berujung. Julian bergumam pelan, lalu dia mengambil tindakan untuk memperbaiki dao surgawi yang tak berujung. Dengan dipulihkannya dao surgawi yang tak berujung, maka dao surgawi dari 10 alam pun lenyap, dan semua aturan tetap diatur dan dikelola oleh dao surgawi yang tak berujung. Bab 2582, Everett pergi ke klan kekacauan. Ancaman tak berujung telah dicabut. Julian melepaskan jabatan sebagai pemimpin Sekte Duotian, dan pada saat yang sama ia memulihkan dao surgawi yang tak berujung dan tak terbatas. Setelah melakukan hal-hal ini, ia kembali ke alam manusia. Julian tidak tinggal di Gunung Buzu untuk saat ini. Dia dan Sarah tinggal menyendiri di sini selama beberapa waktu. Gunung Buzu, Gunung Suci, Gunung Belakang. Julian duduk di depan tebing, menatap ke kejauhan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Seorang wanita berpakaian hitam datang mendekat. Wanita itu memiliki sosok yang hebat, rambut hitam panjang, dan temperamen yang luar biasa. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sarah berjalan mendekat dan duduk di sebelah Julian. Tidak ada apa-apa. Julian bereaksi dan barusan dia teringat beberapa kejadian dari kehidupan sebelumnya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan peduli dengan hal-hal remeh di kehidupan sebelumnya dan lebih memilih tinggal di Endless selama sisa hidupnya dan menjalani kehidupan tanpa beban. Tetapi dia tidak bisa. Bahkan jika dia tidak pergi ke alam pusat, musuh-musuh di alam pusat akan mendatanginya cepat atau lambat. Dia tidak hancur sepenuhnya, yang merupakan mimpi buruk bagi musuh-musuh itu. Masalah pesawat pusat sedang menunggunya untuk diselesaikan. Aku tahu kamu ingin pergi. Sebagai istri Julian, Sarah tahu betul apa yang dipikirkan Julian. Dia mendesah tak berdaya, kau tidak bisa duduk diam saja. Sekarang setelah Wujin akhirnya mendapatkan kembali kedamaiannya, kau tidak bisa duduk diam lama-lama. Jika kau benar-benar ingin pergi, pergilah. Dunia di luar sana luas. Itulah panggung dan dunia milikmu. Tidak usah terburu-buru. Julian tersenyum dan berkata, saya pasti akan pergi, tetapi saya tidak keberatan pergi untuk sementara waktu.
Saya akan tinggal di alam tanpa akhir untuk sementara waktu dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mewariskan semua keterampilan sihir yang telah saya pelajari. Julian tahu bahwa bidang pusat adalah area pusat dari ribuan bidang. Di wilayah pusat, ada banyak sekali penguasa. Demi memperluas wilayah kekuasaannya, orang-orang kuat ini akan memilih menyerang beberapa wilayah kecil, menduduki wilayah tersebut, dan mencari sumber daya budidaya di wilayah tersebut. Untuk waktu yang lama, alam tanpa akhir telah diserbu oleh kekuatan pulau jahat. Sekarang masalah pulau jahat telah terpecahkan, alam tanpa akhir aman untuk sementara waktu. Akan tetapi, begitu kekuatan lain menemukan alam tanpa akhir, mereka tetap akan memilih untuk menyerang. Hanya ketika makhluk lain di Endless menjadi lebih kuat, Endless dapat lebih terlindungi. Satu atau dua penguasa tidak dapat melindungi sebuah pesawat. Jika Anda ingin pesawat kebal terhadap invasi, Anda harus terus menjadi lebih kuat. Di antara berjuta-juta alam, beberapa alam yang kuat diperintah oleh makhluk-makhluk kuat di alam Maha Mulia Surgawi. Di alam yang dipimpin oleh seorang Maha Mulia Surgawi yang kuat, bahkan kekuatan di wilayah pusat pun tidak berani menyerbu. Meskipun tingkat kultivasi Julian saat ini hanya di alam kesempurnaan agung dari Chaos Return, pencapaian seni bela dirinya sangat tinggi, dan pemahamannya terhadap prasasti juga sangat tinggi. Sekarang dia bahkan telah menyempurnakan 3 cahaya tak berujung. Dapat dikatakan bahwa dia telah menguasai semua prinsip dan prasasti di dalam yang tak terbatas. Akan mudah baginya untuk membimbing makhluk lain dan orang kuat lainnya. Sarah mengangguk lembut. Saya berencana untuk mengadakan acara khotbah terlebih dahulu, kata Julian. Baiklah, saya akan mengaturnya. Sarah juga berbicara sambil tersenyum. Setelah itu, Sarah berdiri, berbalik dan pergi untuk mengatur khotbah Julian. Ketika dia berbalik dan pergi, Julian menatap punggungnya. Julian membuka pupil gandanya, dan beberapa prasasti ajaib muncul di bagian terdalam pupilnya. Prasasti ini terus berubah. Pada saat ini, Julian melihat tubuh Sarah diselimuti aura hitam tak terbatas. Meskipun dia memiliki jiwa manusia. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ada jiwa lain yang tersembunyi, tetapi jiwa itu tidak pernah terbangun. Akan tetapi, dari mana asal-muasal jiwa ini, bahkan kedua mata Julian pun tidak dapat mengetahui petunjuknya. Julian adalah seorang makhluk surgawi yang kuat di kehidupan sebelumnya. Dia berpengetahuan luas dan berpengalaman, tetapi saat ini dia agak tidak mampu melihat Sarah dengan jelas. Apa asal-usul Sarah? Julian bergumam pelan. Dia juga telah mendengar apa yang dikatakan leluhur darah kepada Sarah sebelumnya. Dia mengetahui bahwa Sarah datang dari bagian terdalam dunia gelap dan dikawal ke alam kekacauan dimensi tak berujung oleh sekelompok iblis. Bagian terdalam dari dunia yang gelap. Julian mengerutkan kening ketika memikirkan hal ini. Sarah tidak banyak memikirkan pengalaman hidupnya sendiri. Meski dia tahu dia berasal dari dunia gelap, dia tidak terlalu memikirkannya. Atas pengaturannya, berita mengenai khotbah Julian tersebar ke seluruh wilayah yang tak terbatas. Orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat muncul satu demi satu dan menuju surga alam semesta manusia. Mereka muncul di atas langit ke-33. Sebelum khotbah dimulai, beberapa pria kuat telah masuk. Bahkan orang-orang berkuasa seperti Zhang Taichu, Wu Tian, Pangu, Talal, dan Fu Zhen datang untuk mendengarkan khotbah Julian. Pada saat yang sama, Sekte Duo Tian. Everett telah menjadi pemimpin Sekte Duo Tian selama beberapa waktu. Selama periode ini, ia gemetar ketakutan dan dengan rendah hati mencari nasihat dari orang-orang kuat seperti Pangu, Talal, dan Fu Zhen. Kini, semua orang kuat itu telah pergi ke alam manusia dan dia punya waktu untuk beristirahat sementara. Begitu dia punya waktu luang, dia meninggalkan Sekte Duo Tian, pergi ke alam kekacauan, dan datang ke alam semesta kekacauan. Everett sangat flamboyan. Kereta binatang yang ditumpanginya ditarik oleh 9 naga emas. Itu sangat mewah dan luar biasa. Ada banyak penjaga yang mengikutinya, semuanya adalah orang-orang kuat. 9 naga menarik kereta itu, dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya saat melintasi Chaos Domain. Hal ini menarik perhatian makhluk dari semua lapisan masyarakat di Chaos Domain. Itu Everett. Pemimpin Sekte Duo Tian saat ini telah muncul dan datang ke Chaos Domain. Orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di Chaos Domain sedang memperhatikan. Kereta perang binatang naga 9 terus bergerak maju dan akhirnya tiba di Gunung Kekacauan tempat tinggal klan Kekacauan. Begitu Everett tiba di Gunung Kekacauan, orang-orang kuat dari klan Kekacauan menemukannya. Klan Chaos, dengan dunsing mereka dan banyak orang kuat dari klan Chaos, membuka formasi perlindungan gunung dan secara pribadi keluar gunung untuk menyambut Everett di luar Gunung Chaos. Kami dengan tulus menyambut kedatangan Grandmaster Sekte Duo Tian. Duan tersenyum. Everett duduk di kereta binatang buas dan berkata dengan acuh tak acuh, begitukah caramu menyambutku? Mengapa kau tidak berlutut saat melihatku, Ketua Sekte? Kalimat ini mengejutkan orang banyak. Everett. Dunsing langsung berkata, jangan lupakan asal-usulmu. Meskipun kamu berdarah manusia, ibumu berasal dari klan Chaos. Berdasarkan senioritas, ayahku adalah leluhurmu.
Bagaimana mungkin seorang leluhur bersujud di hadapan generasi muda seperti dia? Everett berkata dengan tenang, di dunia kultivasi, kekuatan dihormati. Dunsing, klan Chaos, janganlah tidak tahu terima kasih. Jika aku tidak memohon belas kasihan sebelumnya, klan Chaos pasti sudah dihancurkan oleh umat manusia. Dunsing ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Duan. Duan menarik Dunsing untuk berlutut. Kami dengan hormat menyambut kedatangan pemimpin Sekte Duotian. Melihat pemandangan ini, Everett merasa sangat puas. Dia keluar dari kereta binatang, menginjakkan kaki di kehampaan, dan berjalan menuju Gunung Saodun milik klan kekacauan selangkah demi selangkah. Gunung Saodun, gunung belakang. Ada sebuah rumah bangsawan sederhana di sini, dan di depan rumah bangsawan itu berdiri seorang wanita cantik dengan temperamen yang sangat baik. Dia mengenakan gaun putih dan memiliki wajah yang sempurna. Dia berdiri di depan rumah besar itu, menatap Everett yang berjalan ke arahnya. Dia adalah Yao Yun. Bab 2583, membuat keputusan. Yao Yun berdiri di depan rumah sederhana itu, hanya menatap Everett yang berjalan ke arahnya di kehampaan. Meskipun dia telah berada di Gunung Saodun dari klan Chaos, dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang hal-hal yang terjadi di dunia luar. Dia juga tahu bahwa Hansen telah lama kembali ke rumah leluhurnya dan sekarang menyebut dirinya Everett. Apalagi nama ini diberikan oleh Sarah sendiri. Everett berjalan selangkah demi selangkah dan muncul di depan Yao Yun. Melihat wanita cantik namun sedikit kuyu ini, Everett berlutut di tanah. Ibu. Everett berlutut di tanah dan memanggil dengan hormat. Yao Yun bereaksi tepat waktu, membantu Everett berdiri, dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sekarang adalah pemimpin Sekte Duotian, dan kamu memiliki status yang sangat tinggi di Wujin. Cepatlah berdiri. Ibu, kembalilah ke Sekte Duotian bersamaku, kata Everett. Alasan dia datang ke klan Chaos kali ini adalah untuk menjemput Yao Yun dan pergi ke Sekte Duotian. Kenapa? Tidak. Yao Yun berkata dengan santai, aku baik-baik saja di sini. Aku tidak akan terbiasa jika pergi ke tempat asing. Everett menatapnya dan bertanya, antara Wutian dan Julian, siapa yang kamu sukai dan siapa yang kamu cintai? Kenapa kamu menanyakan hal ini? Mata Yao Yun berkedip, dan dia sedikit takut menatap Everett. Aku tidak bisa melihatmu sendirian di Gunung Saodun. Katakan saja padaku dan aku akan berbicara dengan mereka. Everett bertanya langsung. Yao Yun memandang Everett dan melihat kegigihan di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Everett dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Dia berkata, aku tidak pernah memperhatikanmu sedekat ini sebelumnya. Kamu sudah tumbuh dewasa sekarang. Jangan nakal seperti sebelumnya. Everett berkata, Wutian adalah seorang pengecut dan tidak layak untuk dicintai. Karena kamu telah menjalin hubungan dengan Julian dan melahirkanku, kamu harus pergi mencari Julian. Julian saat ini sedang memberikan khotbah di istana surgawi ras manusia. Aku akan membawamu ke sana dan membiarkan dia memberimu penjelasan dan nama di hadapan semua orang berkuasa di dunia. Jangan. Yao Yun berbicara tepat waktu. Namun, Everett tidak peduli akan hal itu. Dia membawa Yao Yun dan pergi. Tingkat kultivasinya saat ini tidak sebanding dengan Yao Yun. Meskipun Yao Yun juga seorang jenius dan gadis kesayangan surga, dia telah mengabaikan kultivasinya sejak kejadian itu. Sekarang, dia bahkan belum memasuki alam Tianji Dao. Seberapa keras pun dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Everett menariknya ke kereta hewan. Setelah itu, 9 naga emas menarik kereta binatang itu dan menuju ke alam semesta manusia. Sekaranglah saatnya bagi Julian untuk memberikan khotbah. Di atas langit ke-33 umat manusia, muncul sebuah kuil. Kuil itu sangat besar dan dapat menampung banyak makhluk hidup. Pada saat ini, banyak makhluk hidup mendengarkan khotbah Julian dengan penuh perhatian. Yang paling dekat dengan Julian adalah Sarah, Wutian, Zhang Taichu dan orang kuat lainnya. Pada saat ini, aura yang sangat kuat muncul dari mereka. Jelaslah bahwa khotbah Julian sangat berguna bagi mereka. Mereka semua memperoleh pencerahan dan tampaknya tengah berjuang menuju alam berikutnya. Mereka semua berada dalam kondisi sangat sempurna setelah kembali dari kekacauan. Jika mereka berhasil menerobos lagi, mereka akan mencapai keadaan dominasi. Boom! Pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat yang paling dekat dengan Julian. Segera setelah itu, cahaya warna-warni ajaib turun dari langit dan mengelilingi pria itu. Terobosan. Itu Wutian. Wutian menerobos dan memasuki wilayah dominasi. Di dojo, banyak pria kuat merasakan aura yang dipancarkan oleh Wutian, dan melihat cahaya warna-warni turun dari langit dan menyelimutinya, dan mereka semua tampak iri. Wujin menjilat master kuat lainnya di bidang dominasi. Khotbah Julian sangat menginspirasi beberapa orang yang memiliki kekuatan super. Wutian segera memperoleh beberapa wawasan dan menjadi orang pertama yang menerobos dan memasuki wilayah dominasi. Di podium, Julian sangat puas. Namun, pada saat ini, 9 naga emas yang menarik kereta binatang muncul di kejauhan. Melihat pemandangan ini, Julian sedikit mengernyit. Di dojo,
Banyak makhluk hidup berbalik untuk menyaksikan pemandangan ini. Di bawah tatapan banyak orang, Everett perlahan menarik Yao Yun keluar dari kereta binatang. Ini, banyak makhluk tercengang. Everett menarik Yao Yun dan berjalan ke udara, selangkah demi selangkah menuju pusat dojo. Everett, apa yang kau lakukan? Keluar dari sini. Sarah langsung bereaksi dan memarahi. Apa kamu tidak melihat acaranya? Kalau ada yang mau disampaikan, tunggu sampai khotbah selesai. Everett berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak sabar menunggu khotbah ini berakhir. Sementara Wu Tian dan Julian ada di sini, aku akan membawa ibuku ke sini dan membiarkan mereka memberikan penjelasan. Setelah Wu Tian menerobos, cahaya warna-warni yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Dia berdiri dan menatap Everett dan Yao Yun yang berdiri di kehampaan. Everett, lupakan saja, ayo kembali. Dengan raut wajah memohon, Yao Yun berkata, ada begitu banyak orang kuat yang mengawasi kita, tidakkah menurutmu aku sudah cukup mempermalukan diriku sendiri? Apa yang perlu dimalukan? Everett tampak acuh tak acuh, lalu menatap Yao Yun dan berkata, aku benar-benar tidak tahan melihatmu berdiam di Gunung Saodun sepanjang hari. Begitu banyak masa telah berlalu, dan kau hanya berdiam di Gunung Saodun tanpa pergi jalan-jalan. Everett menatap Wu Tian di depannya dan mengutuk, Wu Tian, dasar pengecut, apakah kau masih akan mundur sekarang? Jika kau mundur sekarang, kau akan kehilangan dia selamanya. Kemudian, dia menatap Julian dan berkata, kamu telah melakukan hal yang baik. Selama ini, kamu tidak pernah memberi penjelasan kepada ibuku. Hari ini, di hadapan begitu banyak orang berkuasa, kamu setidaknya harus menunjukkan ekspresi, bukan? Suara Everett bergema di seluruh dojo. Pada saat ini, Yao Yun berada dalam situasi yang sulit. Dia benar-benar tidak ingin menghadapi Julian dan Wu Tian pada saat yang sama. Dia melirik Wu Tian dan melihat dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia lalu melirik Julian, yang juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Suasana menjadi sunyi. Semua makhluk hidup memandang Julian dan Wu Tian. Bahkan Sarah sedang melihat Julian. Dia tidak tahu keputusan apa yang akan diambil Julian atau bagaimana dia akan mengungkapkan pendapatnya. Anak-anak Julian juga melihat ke arah Julian. Mereka tidak menyangka bahwa Everett benar-benar membawa Yao Yun ke kuil Tao. Everett. Pada saat ini, Wu Tian berdiri dan berkata, mengapa kamu tidak tinggal di sekte Duotian dan datang ke sini untuk membuat masalah? Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh para pahlawan dunia? Wu Tian, kau sungguh pengecut. Everett mengumpat lagi. Wanita yang kamu cintai telah direbut orang lain, tapi kamu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kata-kata Everett sangat merangsang Wu Tian. Bukan berarti dia tidak mengungkapkannya. Sejak kejadian itu, dia telah mencoba membunuh Julian dan terus berjuang. Namun setiap kali, dia selalu kalah dari Julian. Setelah sekian lama berlalu, dia membiarkan semuanya berlalu dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Diam. Wu Tian meraung, dan gemuruhnya bergema di dojo bagaikan guntur yang teredam. Dia baru saja memasuki alam dominasi, dan auranya sangat kuat dan menakutkan. Raungannya bagaikan langit 30-30 akan runtuh. Bab 2584, Reinkarnasi. Selama periode waktu ini, Wu Tian menjadi jauh lebih acuh tak acuh. Namun, menganggap enteng segala sesuatunya tidak berarti melepaskannya sepenuhnya. Namun, dia telah menekan masalah ini jauh di dalam hatinya. Sekarang Everett membawa Yao Yun ke surga ke-33 umat manusia dan mengatakan semua ini di hadapan banyak pahlawan dan orang kuat. Hal ini sangat menstimulasi Wu Tian. Wu Tian memandang Yao Yun di samping Everett. Pada saat ini, wajahnya menjadi sedikit muram. Dia berbalik dan menatap Julian yang berada di depan dojo. Dia mengepalkan tangannya dan berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah. Julian juga memandang Wu Tian yang berjalan mendekat. Julian. Wu Tian muncul di hadapan Julian, menatapnya, dan berkata, masalah ini harus diselesaikan. Sekarang ada kedamaian yang tak terbatas. Tetapi umat manusia dan ras kekacauan telah berperang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita akhiri pertikaian ini hari ini. Bagaimana Anda ingin mengakhiri ini? Julian memandang Wu Tian. Bukan kamu yang memukulku sampai mati, tapi akulah yang memukulmu sampai mati. Wu Tian berkata kata demi kata. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Ini bukan apa yang ingin dilihatnya. Sebenarnya dia selalu ingin memberi Yao Yun status. Bagaimanapun, Yao Yun telah melahirkan seorang putra untuknya. Namun dia juga tahu bahwa Wu Tian selalu mencintai Yao Yun, dan Yao Yun selalu memiliki Wu Tian di dalam hatinya. Dia dan Yao Yun bersatu hanya karena pertikaian antara ras manusia dan ras chaos. Ini adalah kesalahan. Karena dia tahu hal ini maka dia selalu memilih untuk melarikan diri. Kamu bukan tandinganku. Julian meliriknya dan berkata, bawa Yao Yun dan pergi. Wu Tian berbalik dan melirik Yao Yun. Pada saat ini, kabut muncul di sudut mata Yao Yun dan air mata kristal mengalir di pipinya. Kau akan membawaku pergi begitu saja. Wu Tian meraung, jika kau membawaku pergi begitu saja, bagaimana semua pahlawan di dunia akan melihatku? Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi di masa depan? Cukup.
Pada saat ini, Yao Yun tidak dapat menahannya lagi. Dia berdiri dan berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh dojo. Dia melangkah di kehampaan dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Muncul di depan Julian dan Wu Tian. Dia menatap Wu Tian terlebih dahulu. Dibandingkan sebelumnya, Wu Tian sekarang terlihat jauh lebih tua, dengan beberapa uban di pelipisnya. Ia tidak lagi memiliki ambisi luhur dan kesombongan seperti sebelumnya. Sekarang dia lebih dewasa dan tenang. Melihat Wu Tian, ada senyum yang telah lama hilang di wajahnya. Apakah kau pernah membenciku? Menghadapi Yao Yun, Wu Tian pun merasa sangat menyesal. Ketika dia kembali dan mengetahui bahwa Yao Yun sedang mengandung anak Julian, dia merasa bahwa Yao Yun telah mengkhianatinya. Setelah melahirkan Everett, dia memenjarakannya di penjara bawah tanah dan menyembunyikannya dari pandangan untuk waktu yang lama. Dia menyesal melakukan hal itu. Kalau saja dia lebih bermurah hati pada awalnya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan memperlakukan Everett seperti anaknya sendiri, maka kejadian hari ini tidak akan terjadi. Yao Yun terus menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya membenci diriku sendiri." Dia tersedak dan berkata sambil menatap Julian di depannya, "Julian, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya benci karena aku tidak dilahirkan di era yang damai, tetapi di era di mana ras manusia dan ras keos saling bertarung." Dia menatap Julian dan Wu Tian dengan air mata di matanya. "Wu Tian, aku bukanlah wanita yang bersih. Aku malu padamu. Aku tidak bisa menjadi wanitamu di kehidupan ini. Aku berharap bisa menjadi wanitamu di kehidupan selanjutnya." Suaranya bergema di seluruh dojo. Kemudian, tubuhnya mulai hancur pada saat ini. Jiwanya bereinkarnasi. Yao Yun. Wu Tian melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Namun dia tidak menghentikannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menghentikan reinkarnasi Yao Yun, tetapi ini adalah pilihan Yao Yun, dan dia menghormati pilihan Yao Yun. "Julian, berbaik hatilah pada Everett." Jiwa Yao Yun berangsur-angsur menghilang, tetapi suaranya masih dapat terdengar di dojo ini. Everett juga sangat sedih ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka kalau dia membawa Yao Yun ke sini, tetapi memaksa Yao Yun untuk bereinkarnasi. Namun ini mungkin juga merupakan pilihan yang bagus. Dojo raksasa itu mengumpulkan para tokoh terkemuka dari 11 domain dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, namun dojo itu sunyi senyap. "Yao Yun, aku akan menunggumu bereinkarnasi dan kembali. Bahkan jika aku harus melakukan perjalanan ke ujung bumi, aku akan menemukan tubuh reinkarnasimu." Wu Tian bergumam pelan sambil menatap Yao Yun yang bereinkarnasi. Setelah itu, di bawah tatapan banyak orang, dia melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan dojo yang terletak di atas surga ke-33 umat manusia. Melihat pemandangan ini, Julian juga terdiam. Hasil ini bukan apa yang ingin dilihatnya, tetapi mungkin ini adalah hasil yang paling sempurna. "Teruslah berkhotbah," Julian berteriak. Saat khotbah dimulai, Everett tidak tinggal lama di sana. Selama khotbah ini, Julian berbagi semua wawasannya. Setelah reinkarnasi Yao Yun, Wu Tian pergi. Dia sekarang dalam kondisi dominasi, jadi bahkan jika Yao Yun bereinkarnasi, akan relatif mudah baginya untuk menemukan tubuh reinkarnasi Yao Yun. Tak berujung, domain tertentu. Tempat yang dipenuhi roh jahat. Seekor iblis rubah telah lahir. Setan rubah ini lahir di sebuah planet di mana setan merajalela. Dan seorang laki-laki perlahan-lahan melindungi siluman rubah itu secara rahasia, secara diam-diam membimbingnya dalam latihannya, hingga siluman rubah itu dapat berubah wujud menjadi manusia. Pria itu adalah Wu Tian. Setan rubah ini adalah reinkarnasi dari Yao Yun. Dia berubah menjadi iblis, tetapi ini tidak mempengaruhi perlindungan Wu Tian terhadapnya secara rahasia. Satu era kemudian, khotbah Julian berakhir. Setelah selesai, ia meninggalkan dojo, hanya meninggalkan beberapa makhluk hidup yang masih mencari pencerahan. Karena Julian sekarang adalah penguasa keabadian, dia dapat mengetahui segalanya dalam keabadian dalam sekejap, karena bahkan dao surgawi keabadian pun disempurnakan olehnya. Dia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang setiap gerakan Wu Tian. Setelah menyadari hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, ini mungkin nasib Wu Tian dan Yao Yun. Ras manusia, surga, dan istana tertentu. Julian duduk di tangga gerbang istana sambil minum anggur, menatap Wu Tian yang sedang bersama Yao Yun di suatu tempat, sambil tersenyum di bibirnya. Pada saat ini, Sarah yang mengenakan gaun hitam datang dan duduk di sampingnya. Sarah juga makhluk yang kuat. Di era ini, dia juga berhasil memasuki ranah dominasi. Dia juga bisa melihat hal-hal ini. "Apakah kamu pernah menyesalinya?" Sarah bertanya sambil tersenyum. Julian tentu tahu apa yang dibicarakan Sarah, jadi dia bertanya, "Mengapa kamu menyesalinya?" Sarah berkata, "Tidak peduli apapun, dia tetaplah ibu Everett. Sekarang dia telah bereinkarnasi dan melupakan semua tentang kehidupan masa lalunya. Dia bersama Wu Tian. Apakah kamu tidak menyesal?" "Pasti ada penyesalan." Julian tersenyum dan berkata, "Tetapi, aku tidak bisa selalu memaksakannya. Sebenarnya,
Aku sudah lama ingin memiliki nama dengannya, tetapi aku juga selalu tahu bahwa dia sama sekali tidak menyukaiku. Bahkan jika dia mungkin memiliki aku di dalam hatinya, itu hanya karena Everett sehingga dia memiliki aku di dalam hatinya. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini mungkin akhir yang paling sempurna. Lagi pula, memilikimu sudah cukup bagiku. Dia menarik Sarah dengan satu tangan dan mendekapnya. Bab 2585, Pengunjung Luar Angkasa. Yaoyun bereinkarnasi, dan Wu Tian menjaga tubuh reinkarnasinya. Setelah Julian menyampaikan khotbahnya, ia menetap sementara di Gunung Buzu. Khotbahnya kali ini sangat memberi inspirasi bagi banyak orang hebat di dunia. Setelah khotbah ini, Kaisar Bela Diri berhasil menerobos dan mencapai tingkat ke-16 alam bela diri, lalu memasuki alam dominasi. Sekarang, dia berada di level yang sama dengan Julian dalam seni bela diri, tetapi levelnya sendiri lebih tinggi dari Julian karena Julian belum memasuki alam dominasi. Segera setelah itu, Zhang Taichu juga memasuki wilayah dominasi. Di Endless, beberapa penguasa Domination Realm yang lebih kuat telah ditambahkan. Kekuatan yang tak terbatas sudah termasuk alam tengah, bukan alam bawah. Umumnya, bahkan tidak ada satupun master di alam yang lebih rendah. Sekalipun ada master di alam master, dibutuhkan sumber daya seluruh alam untuk menghasilkan seorang master di alam master. Setelah khotbah Julian, ia sekali lagi menghabiskan masa-masa stabil dan tenang diuji. Tahun-tahun yang damai ini tidak terputus sampai beberapa era kemudian. Lebih dari 1000 zaman telah berlalu sejak Julian berkhotbah. Lebih dari 1000 zaman kemudian, di luar bidang yang tak berujung itu, sebuah kapal perang terbang besar muncul di sini, yang di dalamnya terdapat ratusan makhluk. Ada pesawat di depan, mari kita lihat. Di atas kapal perang terbang, seorang pria tampan berjubah putih menatap dimensi tak berujung di depan. Kapal perang terbang itu bergerak maju dengan cepat, dan segera melewati penghalang pesawat dan muncul di dunia gelap pesawat tak berujung. Saat kapal perang terbang dari pesawat lain muncul, beberapa master yang kuat di pesawat tak berujung itu merasakannya. Gunung Buzu, puncak tertentu. Julian menatap dunia gelap yang terhubung ke alam tak berujung itu dengan kerutan di wajahnya. Sarah yang berada di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk berdiri, meraih tangannya, dan bertanya, ada apa? Saat dia bertanya, dia juga merasakan aura yang tidak biasa, alisnya berkerut, dan dia berkata, makhluk dari alam lain telah datang ke alam tanpa akhir. Julian berkata, kita masih belum tahu dari mana makhluk-makhluk yang menerobos ke alam tanpa akhir ini berasal. Jangan bertindak gegabah. Pertama, cari tahu latar belakang mereka dan lihat apa yang ingin mereka lakukan di alam tanpa akhir. Ya, Sarah mengangguk. Tak berujung, domain tertentu. Wu Tian sedang bersandar di sebuah pohon besar, dan di bawah pohon itu ada seekor iblis rubah yang telah berubah wujud menjadi manusia. Dia adalah reinkarnasi Yaoyun, dan tampak persis seperti Yaoyun. Pada saat ini, Wu Tian juga merasakan bahwa orang-orang kuat lainnya telah menerobos ke dalam alam tak berujung itu. Dia tertegun sejenak, lalu mengabaikannya. Sebab, sekarang sudah banyak orang yang berkuasa, bukan gilirannya lagi dia yang memimpin urusan ini. Di Sekte Duo Tian, apakah ada orang kuat yang berhasil masuk ke alam tak berujung? Kaisar Beladiri juga mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Talal, Pangu, Zhang Taichu dan orang kuat lainnya semuanya merasakan bahwa seorang pria kuat telah menerobos ke dalam alam tak berujung. Namun, Julian tidak mengambil tindakan apapun, dan mereka juga tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka menyembunyikan aura mereka satu demi satu, berencana bersembunyi dalam kegelapan untuk melihat dari mana alien ini berasal. Di dunia yang gelap, kapal perang terbang itu terus bergerak maju, dan segera melewati dunia gelap dan muncul di dunia tanpa akhir. Kakak, pesawat ini agak lemah. Bahkan tidak ada orang kuat di alam dominasi. Seorang wanita cantik berbicara. Wanita ini mengenakan gaun putih dan bertubuh ramping. Begitu memasuki alam tak berujung itu, dia mencoba merasakan alam tak berujung itu, tetapi dia tidak merasakan nafas orang kuat manapun. Sekarang kita sudah di sini, mari kita lihat dulu, kata sang pemeran utama. Kapal perang terbang itu maju dengan cepat dan segera melintasi beberapa wilayah. Akhirnya, ia muncul di alam semesta manusia. Karena mereka semua merasakan bahwa alam semesta manusia adalah inti dari domain tanpa akhir, dan keberuntungan di sini adalah yang terkuat. Kalau memang ada orang kuat di domain tak berujung, mereka juga ada di alam semesta manusia. Kapal perang terbang muncul di luar surga umat manusia. Kapal perang terbang ini sangat besar, dan ada banyak makhluk di medan perang, sekitar 100. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Di medan perang terbang, seorang pria berdiri dan menatap gerbang selatan surga di depannya. Tak lama kemudian, Arjuna muncul. Dia memegang Fang Tian Huaji di tangannya, menatap kapal perang terbang di depannya dengan tatapan waspada, dan berkata dengan keras, aku adalah penguasa pengadilan surgawi ras manusia. Siapakah kamu, dan mengapa kamu datang ke pengadilan surgawi ras manusia milikku? Meskipun Arjuna juga seorang pria yang kuat, dia tetap tidak dapat merasakan bahwa makhluk-makhluk ini berasal dari dimensi lain.
Kami adalah murid Akademi Dewa Surgawi dari Alam Tengah. Kali ini, kami diperintahkan oleh guru kami untuk menjelajahi berbagai alam dan mengirimkan undangan kepada beberapa jenius hebat dari berbagai alam untuk bergabung dengan Akademi Dewa Surgawi kami. Sang pemeran utama berbicara. Pesawat pusat. Arjuna sedikit tertegun. Dia tidak menyangka kalau makhluk-makhluk itu datang dari alam pusat. Setelah ragu sejenak, dia berkata, "Maaf, kami tidak ingin pergi ke pesawat pusat, dan kami tidak ingin bergabung dengan faksi manapun. Silakan kembali." Seorang murid Akademi Dewa Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin dan berkata, "Jangan malu-malu. Apakah kamu tahu apa itu bidang pusat? Apakah kamu tahu apa itu Akademi Dewa Surgawi? Aku tidak peduli dari mana asalmu, kamu tidak diterima di sini, pergilah." Arjuna tidak menganggap serius orang luar ini. Sekalipun mereka datang dari dataran pusat, lalu kenapa? "Adik laki-laki, jangan gegabah." Pria terkemuka itu berdiri dan berkata, "Misi kita adalah untuk memilih bakat-bakat untuk akademi, bukan untuk menimbulkan masalah." "Kakak, orang jenius macam apa yang ada di pesawat kecil ini? Kurasa kita harus pergi." Gunung Buzu. Julian melihat pemandangan ini. Sarah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tempat macam apa Akademi Dewa Surgawi ini? Mengapa mereka harus pergi ke alam lain untuk memilih murid? Julian berkata dengan acuh tak acuh, Akademi Dewa Surgawi juga merupakan kekuatan yang sangat kuat di alam pusat. Dilihat dari kekuatan keseluruhannya, seharusnya masuk dalam peringkat 10 besar. Meskipun pemilik Pulau Nafar disebut sebagai salah satu dari 10 orang terkuat di alam pusat selama serangan sebelumnya di Pulau Kejahatan Tak Berujung, peringkat ini dibuat oleh beberapa makhluk yang bosan. Ada banyak orang kuat di alam pusat, dan bahkan di berbagai alam, tetapi banyak dari mereka jarang muncul dan tidak bergerak di alam pusat, yang menyebabkan mereka tidak dicantumkan. Kekuatan keseluruhan Pulau Jahat bahkan tidak dapat diperingkat di bidang tengah. Bahkan beberapa bidang yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan Pulau Jahat. Dalam kehidupan sebelumnya, Julian adalah penguasa tertinggi puncak awan tertinggi di alam pusat, jadi dia sangat akrab dengan alam pusat dan alam lainnya. Akademi Dewa Surgawi dipimpin oleh seorang guru besar yang berada di puncak kekuatannya. Aku hanya tidak tahu apakah guru besar ini telah mencapai terobosan setelah bertahun-tahun. Penguasa surgawi yang agung, Sarah tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Julian. Semenjak alam dominasi muncul di alam tanpa akhir, alam dominasi bukan lagi sekadar legenda, dan banyak orang kuat mengetahui bahwa di atas alam dominasi terdapat yang mulia surgawi yang lebih kuat. Namun, Sarah tidak tahu bagaimana Tianzun membuat perbedaan itu. Di seluruh alam semesta yang tak terbatas ini, tidak ada satu makhluk hidup pun yang mengetahuinya. Hanya beberapa reinkarnasi kuat dari Pulau Jahat yang mengetahuinya, namun mereka tidak mengatakannya. Julian mengangguk pelan dan berkata, ada Tianzun yang kuat dan lemah. Mereka yang baru saja memasuki alam Tianzun disebut Tianzun kecil, dan yang berikutnya adalah Tianzun Agung. Di atas Tianzun Agung, ada juga Wu Tianzun. Namun, Wu Tianzun bukanlah yang terkuat. Di atas Wu Tianzun ada Seng Tianzun. Seng Tianzun adalah yang terkuat. Seorang Seng Tianzun dapat memandang rendah ribuan alam dan membuat banyak orang kuat tunduk padanya. Bersambung.